Akhirnya kita beraniin diri buat ikut tidur di tenda orang. Yang datang seperti apa tuh Mbak? Yang Mbak rasakan sekarang nih Mbak? Cuman atap doang kayak yang diinjek-injek kayak gitu. Oh, atap injek-injek ya, soalnya merindingnya sampai ke sini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat misteri, jumpa kembali bersama kami di channel yang mengisahkan berbagai kisah nyata pengalaman gaib oleh narasumber yang mengalami kejadiannya. Ini dia kisah nyata tanpa rekayasa. Alhamdulillah, kali ini kita sudah terhubung dengan seorang penggiat alam. Kali ini saya mengangkat kisah mengenai Gunung Cikuray yang berada di Jawa Barat. Ketinggian gunung ini 2221 meter di atas permukaan laut. Kali ini kita sambut dan kita perkenalkan narasumber kita yang kali ini melalui kita virtual Zoom. Assalamualaikum Mbak Fitria. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mungkin Mbak Fitria bisa memperkenalkan diri kepada rekan-rekan sahabat misteri semua yang berada di rumah atau dimanapun mereka yang menyaksikan video ini. Silakan Mbak memperkenalkan dirinya. Oke, perkenalkan nama saya Fitria. Saya dari Sukabumi. Nah, mungkin rekan-rekan semua penasaran dengan apa yang dialami oleh Mbak Fitria dan rekan-rekannya. Kita persilakan Mbak Fitria untuk bercerita mengenai pengalaman gaibnya. Silakan Mbak Fitria bercerita. Waktu itu tanggal 15 Agustus. Dan kita ngerencanain buat nanjak ke Gunung Cikuray. Nah, berangkatlah kita. Biasalah anak-anak geng sekolah gitu. Kita tuh ada 8 orang kalau nggak salah. Pas tanggal 17-nya, kita tuh berangkatlah ke Gunung Cikuray. Nah, kita ke Gunung Cikuray itu via pemancar kalau nggak salah. Pertama, kita tuh berada di loket di dekat rumah warga. Terus kita tuh menggunakan motor ke atas. Pas tiba di kebun teh, ketemu loket lagi, bayar administrasi, terus naik motor lagi ke atas, terus kita tuh ketemu kayak apa pemancar gitu, terus kita simpan motor di situ, terus kita mulai deh mendaki ke atas ke loket lagi. Pas udah di situ administrasi lagi, terus kita siap-siap buat ke atas. Hari itu tuh tanggal 17 Agustus kalau nggak salah 2020. Kita tiba di pemancar tuh jam 10 siang, keadaan tuh cerah, panas gitu. Dan kondisi di sana tuh rame banget, rame, bener-bener rame. Karena mungkin mereka tuh udah ngerayain 17 Agustus di puncak dan waktunya buat turun gitu. Sedangkan kita 17 Agustus baru mau nanjak ke atas. Dan di situ yang nanjak yang saya lihat cuma rombongan saya aja. Oh, berarti Mbak Fitria ini hanya timnya saja, sedangkan yang lainnya tuh sudah selesai event acara 17 Agustus di Gunung Cikuray Mbak ya? Iya, begitu. Kita tuh dari loket menuju pos 1 lancar-lancar aja. Banyak ketemu pendaki-pendaki yang mau turun gitu. Nah, pas di pos 3 itu kayak ada tanjakan gitu dan kita tuh nggak bisa lewat. Saya, Rina, Amwal berada di belakang. Jadi pendaki yang turun tuh banyak banget. Jadi kita tuh kepisah. 6 orang di depan dan 3 orang di belakang.
Jadi pas waktu itu tuh kita tuh bener-bener kayak kehilangan tujuan gitu. Soalnya belum pernah mendaki juga kan ke Cikuray, baru pertama kali juga. Akhirnya kita tuh kayak ikhtiar gitu. Sedangkan yang lain udah sampai pos 6 kalau nggak salah. Waktu itu udah jam 3 sore kalau nggak salah. Nah, pas di antara pos 4, teman saya Rina tuh kayak kena hipo gitu, hampir hipo sih. Nah, kita kan bingung. Sedangkan tenda sama kompor tuh ada di anak-anak yang duluan itu. Terus kita tuh kayak bertahan gitu, pakai jaket, terus makan cemilan gitu. Cuman kepisah 2 orang aja. Terpisah 2 rombongan maksudnya. Rombongan saya sama rombongan teman saya gitu. Nah, waktu itu tuh kita tuh benar-benar udah lah gitu, mau turun jauh, mau ke atas juga masih jauh gitu. Kayak pasrah aja gitu. Tapi gimana lagi gitu. Nah, pas di pos 6, di sana kan ada lahannya buat camp. Nah, di sana kita cari teman-teman kita gitu. Kita tuh manggil mereka, dicari di satu tenda ke tenda yang lain. Tapi mereka tuh nggak ada. Di situ tuh posisi udah jam 5 sore. Udah gelap banget tuh, kabut. Terus di sana juga ada penjaga posnya. Kalau nggak salah, posnya tuh berbentuk kayak gazebo gitu. Terus kita tuh nanya ke petugasnya itu, Pak, ke pos 7 berapa jam lagi? Terus bapak-bapak bilang itu, sejam lagi udah camp di sini aja, kalau ke atas kemalaman. Kita kan bingung ya di situ. Tenda nggak ada, kompor nggak ada. Kita cuma bawa logistik aja, sedangkan teman kita udah hampir hipo di situ. Pas kita udah dapet jawaban dari petugas itu, kita tuh coba ngelanjutin ke pos 7 gitu. Tapi pas udah masuk tanjakan, di situ tuh ada tanjakan, tapi kayak ditutup gitu, pakai pagar, tapi pagarnya tuh kayak pohon-pohon gitu. Nah, di situ tuh tiba-tiba tuh kabut tuh tebel banget gitu. Kabut tuh tebel, terus angin tuh tiba-tiba gede gitu. Nah, pas kayak gitu, teman saya tuh bilang, yang cowok, kita balik lagi aja ke pos 6. Kalau dilanjut pasti bakalan malam banget. Terus gak sengaja saya lihat ke atas yang tadi di pagar itu ada kepala keluar dari pohon, tapi di bagian akarnya itu. Tapi mukanya nggak ngeliatin, cuman rambutnya aja gitu, agak-agak berlumut kayak gitu. Terus saya diem dong lihat kayak gitu. Terus saya bilang setuju aja, ya udah kita camp aja di pos 6 gitu, walaupun nggak bawa tenda. Nah, temannya akhirnya, Mbak tidak ngelihat yang apa Mbak lihat ya wanita berlumut itu Mbak? enggak, soalnya teman-teman tuh pada yang dah lah putus asa gitu. Sedangkan saya tuh kayak lihat sekeliling gitu, lihat atas, lihat ke bawah, lihat kanan kiri gitu. Nah, setelah lihat wanita berlumut itu, apa yang dilakukan Mbak dan tim? Kembali ke pos 6. Dan di situ kita tuh ketemu deh sama anak Bekasi. Nah, pas ketemu anak Bekasi, kita tuh minta tolong gitu. Kita tuh nggak bawa tenda, nggak bawa kompor gitu. Mereka juga paham sih. Akhirnya mereka tuh mempersilahkan kita gitu buat masuk ke tendanya. Akhirnya kita tuh bermalam di situ. Dan jam berapa ya? Jam 7 kalau nggak salah. Kita tuh lagi pada ngobrol di situ. Terus tiba-tiba saya tuh dengar ada yang manggil gitu dari luar tenda tuh. Pit gitu. Suaranya tuh 2 kali. Kayak suara teman saya yang udah ada di puncak gitu.
Tapi mereka yang ada di dekat saya tuh nggak pada gitu. Nah pas udah gitu, udahlah, mungkin itu cuman perasaan saya doang gitu. Nah waktu itu hujan tuh turun gede banget kalau nggak salah. Terus kabut juga turun. Gak lama dari itu teman saya yang dari puncak tuh datang 2 orang cowok. Mereka tuh cuman bawa senter doang, gak bawa makanan atau tenda gitu. Terus di situ mereka tuh kayak minta maaf gitu, minta maaf ke kita gitu, udah ninggalin. Dan rencananya mereka tuh mau ajak kita buat ke pos 7 gitu, ke puncak. Tapi di situ kita tuh ngerunding lagi gitu, gak mungkin udah malam kayak gini ke pos 7, sedangkan di pos 7 tuh kan gelap gitu di perjalanannya. Akhirnya kita di situ mikir lagi gitu, ya udahlah kita tidur di pos 6 aja gitu. Nah akhirnya kita di situ tuh ngecamp gitu, walau ikut di tenda orang gitu. Paginya masih hujan gitu. Terus kira-kira jam 7-an kita tuh summit ke atas, walaupun tanahnya becek, agak licin-licin, dan saya pun sempat jatuh sih beberapa kali. Di 2 tanjakan yang berbeda. Pas kita udah sampai di pertigaan arah ke puncak sama arah Kiara Jenggot, nah di situ teman-teman yang lain sama anak Bekasi juga udah duluan ke atas, sedangkan saya sama teman saya tuh cuman berdua gitu. Terus tiba-tiba tuh di situ tuh kayak ngap gitu, kayak banyak orang yang lalu lalang gitu, tapi gak ada orang satupun gitu, kayak ada yang ngawasin gitu, kayak ada yang pokoknya kayak diawasin gitu deh di pohon-pohon kayak gitu. Nah kita tuh cepet-cepet ke pos 7. Pas sampai pos 7 kita tuh cari-cari tenda teman kita, tapi gak ketemu gitu. Akhirnya kita pun jalan lagi ke atas sampai mau deket puncak, barulah kita ketemu sama tenda teman-teman kita. Nah dari situ ritual foto-foto udah beres tuh, ritual makan juga udah beres, ritual prepare buat turun juga udah beres. Akhirnya kita pun turun tuh, kalau nggak salah turun jam 1 siang. Dan ketua leader kita tuh bilang, saya duluan katanya mau ngambil barang yang tadi di pos 6 yang ada di anak Bekasi. Ya udah, kita iyahin aja. Yang ditinggal di pos 6 barang apa itu Mbak? Cangkir, matras. Nah pas kita udah sampai pos 6, kita tuh gak nemuin leader kita, gak nemuin juga tenda atau anak Bekasi itu. Ya udahlah, mungkin mereka nungguin kita di pos 1 di bawah. Nah akhirnya kita tuh turun. Di pos 4 kita tuh ketemu sama mereka lagi gitu, bareng lagi. Tiba-tiba temen kaki saya yang cewek tuh keseleo. Ya udahlah gitu, akhirnya ditandu gitu pakai plyseat, digotong sama anak-anak gitu, sedangkan saya bawa tas mereka gitu. Nah pas udah sampai pos 3, semua itu pada nolongin yang keseleo itu gitu. Sedangkan saya, Bang Reksa tuh anak Bekasi gitu, jalan duluan gitu. Nah pas di situ saya tuh kayak lihat ada sosok tinggi hitam di belakang pohon di depan saya. Tapi Bang Reksa tuh nggak lihat sosok itu, cuman saya aja. Jadi
mau lewat tuh kayak takut gitu. Ya udah deh, akhirnya saya itu nunggu yang di belakang gitu. Nah, pas udah di pos 3, kita tuh masih jalan. Akhirnya kita tuh berhenti di pos 2. Nah, di pos 2 ini kita tuh maghrib pokoknya gelap banget. Akhirnya kita tuh ngeluarin headlamp, senter gitu. Nah, pas di pokoknya pemancar itu udah kelihatan lah, udah ada lampu-lampu gitu dari warung-warungnya. Nah, pas udah di situ kan kanan kirinya tuh udah bukan pohon-pohon, udah ilalang-ilalang gitu, tinggi-tinggi. Nah, di situ saya tuh lihat di belakang tasnya Bang Reksa tuh ada cewek ngikutin gitu. Ceweknya tuh cantik gitu. Nah, dari situlah saya tuh kayak jalan duluan gitu di depan. Kan di depan tuh gelap ya. Saya sorotin senter saya, di depan tuh kayak ada sosok pendaki. Semuanya tuh hitam. Tapi pas dideketin tuh tiba-tiba tuh hilang gitu. Tiba-tiba tuh hilang. Nah, pas di situ akhirnya kita tuh kayak ya udahlah, itu mah cuman halusinasi aja gitu. Kita tuh lanjut. Pas udah sampai warung atas, kita tuh kayak lihat anak kecil lari-lari gitu di situ teh. Kayak lihat anak kecil lari-lari di tangga, tapi pas dilihat lagi ke belakang tuh kayak nggak ada gitu. Nah, akhirnya kita tuh turun sekitar jam 7-an sampai loket. Nah, di loket kita tuh berhenti dulu istirahat. Nah, 15 menit kemudian kita tuh jalan lagi ke bawah, ngelewatin kebun teh. Nah, di kebun teh ini yang lain tuh pada gimana ya? Pada cepet-cepet mau turun gitu. Nah, di situ saya tuh lihat ada sosok hitam itu loncat-loncat gitu di kebun tehnya. Dan ngedengar suara kayak yang bersenandung itu. Bersenandung kayak kayak gitu, tapi suaranya tuh lembut banget gitu. Dan di situ saya tuh merinding gitu. Tapi cuman sebelah kiri aja. Tapi yang lain tuh kayak cuek gitu, gak ada apa-apa gitu. Nah, pas udah sampai di pemancar, kita tuh nungguin para cowok buat ngambil motor. Kita tuh nungguin di situ. Terus saya tuh lihat lagi ada yang loncat-loncat di kebun teh gitu. Tinggi banget kayak yang tadi dilihat di pos 3 gitu. Seperti apa tuh Mbak loncat-loncatnya, dan sosoknya seperti apa tuh kalau Mbak lihat? Yang dilihat di atas tadi yang tinggi hitam di belakang pohon. Pas di pos 3. Loncatnya loncati apakah dan setinggi apa loncatnya Mbak? Melebihi pohon teh. Loncat hilang kayak gitu. Nah, pas kita udah sampai bawah, cowok-cowok kan ngambil motor ya ke parkiran di atas itu. Nah, pas kita udah naik motor terus mau perjalanan pulang kan harus melewati kebun teh lagi. Nah, di kebun teh itu kan jauh dari permukiman warga ya. Di kanan kiri tuh nggak ada rumah. Nah, disitulah kita tuh kayak ngedenger. Bukan kita sih, cuman saya sama teman saya yang cowok berdua tuh denger kayak suara gamelan gitu di sebelah kanan gitu. Padahal di sebelah kanan tuh cuman jurang sama hamparan kebun teh doang, gak ada rumah warga satupun gitu. Tapi saya tuh gak terlalu ngedenger suara gamelannya, tapi suara yang nyindennya itu tuh kayak yang menghayati banget gitu. Nah, dari situ deh saya tuh kayak yang diem gak ngasih tahu siapa-siapa. Terus teman saya yang bisa ngelihat kayak gitu tuh bilang gitu, Pit, ada yang ngikutin gitu. Ya udahlah, biarin gitu. Nah,
suara gamelan itu eh jelas banget suaranya, ngikutin kita sampai permukiman warga lah. Pas ada rumah tuh ada satu dua, barulah itu suara gamelan tuh hilang. Nah dari situlah semuanya tuh pada nanya, tadi ada apa gitu. Gak ada apa-apa gitu, gak ada apa-apa. Nah pas udah sampai jalan raya, kita pun mampir ke rumah salah satu teman kita gitu di Garut buat acara makan-makan gitu. Pas udah acara makan-makan, kita pun pamitan buat pulang. Nah di perjalanan saya tuh berboncengan dengan Asep, Pakir, sama saya gitu. Tiba-tiba ban motornya tuh kempes gitu, bocor. Kita pun diturunin di pom bensin yang udah tutup. Di situ tuh gelap banget, rumah warga juga gelap gitu, gak ada penerangan satupun. Nah dari situ pun tas tuh dibawa sama teman saya yang cowok. Nah terus teman saya yang cowok tuh bilang gitu, tadi dia tuh kan nandut temen saya yang kesaleo gitu, kayak berat banget gitu, kayak bukan dia gitu, padahal kan badannya tuh kurus gitu, cerita yang tadi di atas gitu. Nah pas udah gitu, teman saya yang cowok ini ngajak saya tuh buat jalan ke tempat yang lebih terang gitu, soalnya di situ tuh rawan begal. Nah pas udah gitu jalan kayak ada yang nyuruh saya tuh nengok gitu ke belakang, nengok gitu. Pas nengok saya tuh lihat cewek berlumut itu tuh di belakang tas yang teman saya gendong gitu. Langsung di situ tuh istighfar gitu. Nah di situ tuh kita tuh kayak nemuin bengkel yang udah tutup tapi ada lampunya. Terus kita tuh kayak nungguin di situ. Terus di depan kita tuh kayak ada berlumutnya, mungkin wanita berlumutnya bisa lebih didetailkan lagi Mbak, seperti apa sosoknya dan menghadap kemana atau sedang melakukan apa dia Mbak. Oke. Nah wanita berlumutnya tuh kayak nggak ngeliatin muka, tapi cuman rambut aja. Terus kayak ijo-ijo gitu, kayak ada tanaman-tanaman gitu rambutnya itu. Tepat di belakang keril yang temen saya bawa gitu. Nah pas udah gitu kita tuh nungguin teman kita di bengkel gitu, di bengkel yang udah tutup. Nah di depan bengkel yang udah tutup itu ada rumah makan Padang yang udah tutup. Nah di situ kita tuh lihat ada kakek-kakek pakai topi petani, pakai baju zaman dulu garis-garis kalau nggak salah kayak baju Jawa, terus pakai sarung gitu, duduk sila nunduk gitu. Tapi nggak ke arah kita, cuman ke arah samping nunduknya. Ya udahlah gitu, kita nggak ganggu. Terus pas lihat ke samping, di samping tuh ada gang gitu, ada gang buat motor gitu. Nah di situ tuh kayak ada yang ngintip gitu, kayak ada yang kepala tuh masuk keluar gitu. Tapi pas dilihat tuh nggak ada apa-apa, cuman gang gelap doang gitu. Pukul berapa tuh Mbak waktu Mbak melihat sosok yang ngintip dan kakek itu? Sekitar jam 11 malam kalau nggak salah, jam 11 malaman. Terus gak lama temen saya tuh beres gitu nambal bannya. Terus kita tuh pulang ke rumah jam 11:30 lah. Nah di situ teman-teman tuh udah pada ngumpul di tengah rumah, nanya, tadi aku ketemu ini, tadi aku lihat ini gitu. Pada heboh lah intinya. Nah teman-teman Mbak sendiri apa yang dilihat tuh Mbak? Mungkin biasanya setiap orang itu si sosok makhluk astral ini mewujudkannya beda-beda itu. Apa aja yang dilihat oleh teman-teman Mbak?
wujudnya masih sama sih, wanita cantik gitu, cantik banget itu mah, cantik mulus kayak yang gimana gitu. Tapi wanita itu tuh kayak yang ngikutin, tapi ngikutinnya bukan jalan gitu. Misalkan ada teman saya gitu, namanya Pak Pak Faiz gitu, namanya Faiz. Dia itu kan leader gitu yang tadi ngambil matras sama cangkir di pos 6. Nah, dia tuh lihat cewek itu tuh di pos 2 pas ada turunan kayak gitu. Itu cewek itu lagi duduk di situ. Sempet juga dia tuh bilang permisi gitu ke cewek itu, tapi enggak dijawab, cuman senyum doang. Nah, teman saya itu jalan-jalan, ketemu lagi sama cewek itu di atas warung. Masih sama, masih duduk gitu. Kan teman saya kaget gitu, loh kok ada di sini gitu. Ya udahlah, mungkin kembar gitu. Nah, gitu. Terus sampai ngikutin juga sih sampai ke rumah gitu. Nah, kalau teman saya yang satu lagi yang punya kelebihan gitu, dia tuh lihat ada cewek yang ngikutin di kebun teh gitu, kayak yang terbang gitu, ngikutin sampai rumah warga gitu. Nah, sedangkan teman saya yang hampir hipo itu lihat sama cewek cantik gitu, ngikutin kita dari pos 4 sampai warung di atas tower. Tapi cuman beberapa sih. Tapi tiga orang cowok tuh nggak lihat apa-apa, nggak ngerasain apa-apa. 3 orang cowok yang lain tuh, cuman 2 cowok aja yang ngerasain tuh. Tapi semua cewek tuh, kan cewek ada 3 tuh, ngerasain ada yang neror gitu. Nah, setibanya sampai di rumah yang tadi Mbak bilang pukul 11:30 malam, dan teman-teman semua menceritakan tentang pengalamannya, termasuk Mbak Fitra sendiri, apalagi yang Mbak lakukan kemudian? Nah, kemudian kita tuh kemudian saya tuh cerita gitu, tadi ada yang dengar suara gamelan gak di kebun teh? Terus semuanya tuh pada yang kaget gitu, masa sih ada? Itu mah suara dangdutan kali. Masa sih dangdutan di tengah kebun teh? Suaranya tuh keras banget gitu, sedangkan di kanan kiri tuh gak ada perumahan warga gitu. Nah, akhirnya kata si Pak Iz ini, aku dengar katanya, tapi aku nggak bilang gitu karena takut apa-apa gitu. Nah, dari situlah kita tuh istirahat. Nah, pas kita istirahat tuh saya tuh belum tidur gitu, masih pegang-pegang HP. Nah, pas udah gitu kayak yang dengar suara bersenandung lagi, kayak yang nah kayak gitu di balkon gitu, di balkon di belakang jendela gitu. Karena capek, saya tuh kayak yang biarin lah gitu, besok aja itu mah. Nah, udah dari situ besoknya kita tuh pulang ke Sukabumi gitu. Nah, pas udah sampai Sukabumi, ternyata si cewek yang di gunung ini ngikutin. Bukan cuma saya sih. Mbak ya? Enggak. Awalnya ngikutin yang teman saya itu, yang si Pais itu, yang dengar suara gamelan itu sama-sama. Nah, dia tuh kayak lihat cewek rambutnya panjang di dapur. Pas di rumahnya nggak ada siapa-siapa. Nah, kok ada cewek gitu di dapur? Siapa gitu? Nah, pas udah gitu, saya pun mengalami mengalami hal yang di luar nalar gitu, kayak yang lihat kaki mulus putih di belakang gorden, terus
kamar tuh jadi panas, hawanya tuh kayak nggak bisa tidur gitu. Kayak keinget sosok yang di gunung itu. Di lokasi yang Mbak ceritakan sekarang ini lokasinya, Mbak? Iya. Aduh, deg-degan. Nggak apa-apa, Mbak. Silakan Mbak, lanjut Mbak, aman. Bentar. Soalnya sosoknya tuh gimana ya? Nggak ganggu tapi masih mantau, nggak mengganggu tapi masih mantau gitu. Nah, sedangkan teman saya yang hipo itu dia tuh kayak gimana ya, kayak parno gitu. Pengen ke kamar mandi tuh kayak ada yang ngikutin gitu kemana-mana tuh. Nah, pas kita chatan di grup gitu, ternyata teman kita yang kesaleo itu lagi hide. Salahnya itu dia tuh gak bilang. Dia bilangnya udah beres. Ternyata belum. Awalnya tuh ngerasa kayak ada yang ngikutin gitu di rumah itu. Pertama kayak ada yang ngawasin kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah gitu. Kayak ada yang ngeliatin aja gitu. Nah pas di dapur, kalau nggak salah pas saya masak tuh kayak ada tiba-tiba tuh kayak ada angin gitu di belakang. Kayak ada sama siluet bayangan putih sih di belakang. Nah, dari situlah saya tuh mikir, wah mungkin ada yang ngikut kali dari gunung. Soalnya temen saya tuh bilang kayak bahasa Sunda gitu, kayak badagna lembutna sadayana we cenah. Hayu urang uwih. Kayak gitu. Artinya apa? Sadayana kan badagna lembutna sadayana we urang uwih. Hayus kayak yang ayo semua kita pulang gitu. Salahnya dia tuh bilangnya semuanya termasuk makhluk yang di situ. Harusnya kan ayo semuanya pulang si ini biar kalau bahasa Sundanya masih lelembutannya ikut gitu, nggak tersesat di situ. Salahnya teman saya tuh bilang sadayana sama dengan semuanya makhluk yang ada di situ tuh ngikut gitu. Berarti salah satunya karena ucapannya itu dan diajak pulang, akhirnya ada beberapa makhluk astral yang ikut pulang atau ikut dengan rombongan berarti itu Mbak ya? Nah itu ada yang ikut. Salahnya di situ. Silakan Mbak, lanjut lagi tadi mengenai ininya Mbak. Apakah ada nampaknya juga atau masih mengikuti enggak sampai saat ini Mbak? Nah setelah itu teman saya Pak Is tuh kan dia tuh kerja ya di kafe. Nah di kafe itu tuh dia tuh kayak ngedengar suara gamelan lagi. Tapi suaranya tuh kayak denger hilang gitu. Walaupun banyak kendaraan lalu lalang gitu. Tapi suaranya tuh kayak keras banget gitu. Tapi kayak hilang denger gitu. Tapi cuman dia aja yang denger. Dan dia pun gak berani tidur di kamarnya. Soalnya si cewek itu tuh kayak diem gitu di belakang lemari dia gitu. Pas dia mau tidur gitu. Jadi dia tuh tidurnya di tempat kerja, gak berani tidur di rumah. Sampai saat ini masih tidur di tempat kerja atau bagaimana Mbak? Udah enggak sih, udah normal sekarang. Ya, yang dialami oleh Mbak Fitria sendiri, apalagi Mbak mengenai si wanita lembut dari Gunung Cikuray ini Mbak? Nah kalau saya tuh gimana ya, kayak yang gak boleh tidur gitu.
Nah, pas siang-siang ini kejadiannya tuh sekitar jam 12 siang. Soalnya di rumah tuh jam segitu tuh gak ada siapa-siapa. Nah, saya tuh lagi tidur di kursi depan. Nah, baru aja tidur gitu. Tiba-tiba tuh kayak ada angin gitu dari atas. Nah, dari situlah kayak ada yang tiba-tiba kayak ada yang gempa gitu. Saya kan kaget, langsung bangun, gempa gitu. Tapi kok sekeliling tuh nggak ada yang gerak gitu. Lah, kalau bukan gempa, barusan apa gitu yang kayak narik gitu. Nah, disitulah kayak yang dah takut gitu. Akhirnya tuh kayak malam juga sama gitu. Kayak ada yang nangis di kasur itu. Di pinggir kasur ada yang nangis. Terus pas mau tidur itu kasur tuh kayak yang digoyang-goyangin kayak gitu supaya jangan tidur gitu. Terus sempet juga sih mimpi beberapa kali tuh tiba-tiba tuh mimpi ada di Cikuray di pos 3 gitu. Mau ke sana kabut, ke sini kabut, ke bawah juga kabut. Jadi nggak bisa kemana-mana gitu di mimpinya itu diem aja di tempat kayak yang ke penjara gitu. Terus terus saya tuh kayak ngeluh gitu kayak yang cerita gitu ke teman di WhatsApp gitu. Saya tuh berbicara di WhatsApp gitu, cerita gitu. Aku tuh gini 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 gitu. Kalian ngerasain gak gitu? Kalian ngerasain gak? Enggak katanya. Ya udahlah, dari situ tuh beberapa hari masih mimpi ada di Cikuray. Kadang ada di pertigaan pos Kiara Jenggot sama Pemancar. Di situ tuh kayak diem aja, gak bisa kemana-mana. Kadang ada di pos 3 gitu, mimpinya tuh kayak kesana nggak bisa, kesini juga nggak bisa, kayak ke penjara gitu. Pas udah gitu, terus temen saya tuh bawa saya tuh ke temennya yang bisa ngobatin kayak gitu, istilahnya mah paranormal. Nah, pas udah sampai ke lokasi di situ, kita tuh sharing gitu, kayak ngobrol biasa gitu, gini 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 gitu. Aku tuh kena ini gitu. Nah, akhirnya semuanya tuh pada cerita gitu, awal dari semuanya gitu. Nah, diceritain lah kenapa semuanya tuh kayak gini gitu. Nah, jawaban dari semuanya itu karena ada omongan teman kita yang sompral, terus ada yang head juga, terus ada sosok makhluk gaib, dua sosok maksudnya ngikutin karena mereka tuh suka lihat pendaki kayak yang lihat pendaki putus asa gitu, kayak yang sedih. Mereka tuh suka kayak gitu, jadi mereka tuh ngikutin kita. Nah, sampai di situ, kita tuh mengalami kejadian apa gitu. Kita pun cerita bahwa kita itu lihat sosok cewek cantik gitu. Cewek cantik, terus di kebun teh dengar suara gamelan, terus di rumah juga. Nah, dari situ ketahuan tuh semuanya bahwa sosok itu tuh ngikutin kita gitu. Nah, di situ kayak dinetralisir gitu, kayak yang punggung tuh dipijit-pijit kayak gitu tuh. Terus soalnya yang ngobatinnya cewek, sebut aja si kakak ya. Nah, si kakak ini tuh kayak bilang mau lihat sosoknya gak, terus aku itu bilang enggak ah gitu, takut. Terus mau berkomunikasi sama makhluknya enggak ah.
buat perpisahan doang katanya. Enggak ah, enggak usah cina. Sebenarnya ini sosok tuh suka sama kamu katanya. Aura kamu tuh bagus katanya. Terus aku tuh cuman diem aja, nggak kayak orang lain gitu. Kalau bahasa Sundanya mah mincrak gitu, kayak aktif banget gitu. Aku tuh kayak diem gitu. Jadi sosok itu tuh suka gitu. Nah dari situlah malamnya pas udah pulang dari situ mimpi lagi tetap di pos 3 itu. Pos 3 diem aja, gak bisa ke atas, gak bisa ke bawah, ke kiri atau ke samping, gak bisa gitu, diem aja. Terus saya tuh kayak bicara di WhatsApp lagi gitu, ini kok gak hilang-hilang gitu, masih ngikutin. Nah pas udah gitu besoknya kita tuh ketemu lagi gitu. Kamu di rumah aja katanya, ntar saya kirim air gitu, air doa ke sana. Nah malamnya kayak gitu lagi, bahkan gangguannya lebih parah, sampai-sampai kayak kasur tuh bener-bener goyang banget gitu. Kasur goyang, terus gorden dimainin, ada yang lewat-lewat lah depan gorden tuh. Terus kayak ada ketukan-ketukan gitu di tembok gitu, kayak yang bener-bener kacau gitu. Itu tuh jam 12 malam kalau nggak salah. Waktu itu tuh tepat jam 12 malam. Terus teman saya tuh WhatsApp gitu, jangan dulu tidur, kalau mau tidur baca doa, soalnya si kakak itu sukmanya tuh lagi pergi ke Gunung Cikuray buat ngebalikin sosok itunya marah katanya. Sosok itu tuh bilang, kamu mau apa ikut campur cenah, bukan urusan kamu katanya, kata sosok itu. Tapi si kakaknya itu nggak nyerah gitu. Akhirnya dia tuh ngebalikin sosok itu ke Cikuray. Nah udah dari situ ya mulai berkurang gangguannya. Kata si kakaknya, mereka tuh nggak pergi, cuman mantau, tapi nggak bakal ngeganggu, cuman mantau aja gitu. Soalnya mereka tuh suka sama aku gitu. Berarti kalau mereka itu lebih dari satu ya, termasuk yang sosok hitam itu ya Mbak ya? Dua sih, kebanyakan dua sosok. Jadi sosoknya ini wanita berlumut satu lagi dengan sama sosok hitam. Nah sosok hitam yang ada di pos 3 itu di balik pohon itu tuh menyerupai pendaki yang hitam semuanya, pasti deketin hilang, itu tuh memanipulasi jadi sosok pendaki itu. Nah, terus hingga saat ini apa yang dialami sama Mbak Fitri ya? Masih sama kayak kemarin, cuman sekarang udah nggak ada gangguan, tapi masih ada sih kayak ada yang ngeliatin gitu, mantau, tapi mereka tuh nggak ganggu gitu. Jadi dampaknya Mbak Fitra sendiri apa Mbak? Apakah Mbak sekarang jadi sulit tidur atau mungkin suatu hal jadi nggak fokus atau apa Mbak? Susah tidur sih kalau yang saya alami. Kadang tuh mereka tuh suka nampakin gitu, suka menampakkan diri gitu di jalan-jalan raya gitu, kayak banyak orang, tiba-tiba muncul aja sosoknya gitu. Bagaimana tuh Mbak ketika muncul membuat kaget Mbak di depan orang atau di depan orang banyak gitu Mbak? Pura-pura nggak lihat aja gitu, pura-pura yang nggak lihat gitu. Kalau
Sebenarnya mah takut banget gitu, tapi ya gimana lagi gitu, mau digimanain lagi kalau udah gini. Di luar soalnya banyak orang. Ketika menampakkan seperti apa Mbak? Bentuknya wanita cantika atau mungkin dengan badan berlumut ditumbuh apa di dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar badannya? Sebenarnya itu tuh wanita berlumut itu masih cewek cantik itu, masih cewek cantik yang dilihat teman-teman itu. Terus masih ada kaitannya sama gamelan itu. Istilahnya nyironggeng kalau si kakak nyebutnya kayak gitu. Dia tuh yang nguasain Gunung Cikuray. Kan mereka sempat dipulangkan kembali ya sama si kakak itu. Tapi mereka tuh kayak berontak gitu, kayak gak mau gitu. Gak mau, jangan ikut campur gitu. Jangan ikut campur urusan saya gitu. Ya udahlah gitu, asal jangan ngeganggu aja, jangan nyakitin gitu. Ya udah, gitu aja gitu. Oke, saran saya kalau mendaki itu mending lihat kondisi dulu gitu. Kondisi supaya tubuh kita tuh kuat gitu buat mendaki, dan jangan ninggalin tim kita walaupun tim kita tuh ketinggalan di belakang gitu. Tetap solidaritasnya tuh tetap dikedepankan, dan jangan berbicara kotor kalau lagi di gunung, kalau nggak mau nanggung akibatnya ya. Dan mungkin tambahan dari saya juga, apabila kondisinya sedang head atau apa sedang tidak fit, ya mungkin setidaknya jujur atau berbicara kepada tim ya Mbak ya, supaya semuanya pun juga sama-sama waspada atau standby ketika ada gangguan-gangguan apapun yang dialami ketika naik gunung Mbak ya. Oke Mbak Fitria, terima kasih atas ceritanya di Gunung Cikuray, dan hingga saat ini masih dihantui oleh wanita berlumut serta si sosok pendaki yang tanda kutip si makhluk berbadan gelap hitam besar itu. Oke Mbak Fitria, next mungkin kita bisa angkat kisahnya Mbak Fitria yang mengenai pengalaman-pengalamannya. Dan terima kasih Mbak Fitria atas ceritanya sekali lagi. Semoga cerita ini dapat menjadi evaluasi atau edukasi atau mungkin juga masukan kepada para pendaki-pendaki yang hendak melakukan petualangan di alam bebas. Nah kawan-kawan, ini dia, mungkin kita sudah mendengar ceritanya mengenai pengalamannya Mbak Fitria saat mendaki Gunung Cikuray, dan efeknya pun hingga saat ini masih dihantui dan masih diikuti oleh kedua sosok gunung tersebut. Pelajaran utama kami adalah pengalaman dari seorang guru yang bernama kenyataan. Tetap tonton channel Rekam Media, playlist Saksi Misteri agar kalian tetap terhubung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam tak kasat mata. Yang datang seperti apa tuh Mbak? Yang Mbak rasakan sekarang nih Mbak? Cuman atap doang kayak yang diinjek-injek kayak gitu. Oh, atap injek-injek ya, soalnya merindingnya sampai ke sini juga.